Hai teman-teman, kami dari Jamak Dagri akan melanjutkan perjalanan kami menuju Gunung Selamat. Tunggu aksi kita selanjutnya ya. Hai teman-teman, kami sudah turun dari kereta. Tujuan kami selanjutnya yaitu Desa Bambangan. Teman, kami akan memulai petualangan kami menuju Gunung Selamat. Tunggu aksi kami selanjutnya ya. Sebelum naik gunung, pastinya yang kita butuhkan adalah persiapan yang matang. Salah satu persiapan yang perlu kita butuhkan adalah latihan fisik. Tentu saja untuk perjalanan yang cukup panjang, fisik kita harus lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua yang harus kita persiapkan adalah logistik yang akan dijelaskan oleh Raffi. Baik teman-teman, saya Raffi Akbar akan menjelaskan cara packing yang baik dan benar. Kita harus packing yang baik dan benar agar kita nyaman untuk memakai carrier. Saya akan mengenorkan tali-tali carrier. Semua tali harus dikenorkan. Buka zipper di bagian bawah carrier. Lalu masukkan sleeping bag dalam plastik. Lalu ikat. Lalu masukkan ke dalam bagian bawah carrier. Dua, buka carrier bagian atas, lipat bagian atas tersebut. Setelah itu, masukkan trash bag untuk mencegah air hujan merambat ke dalam carrier. Kedua, masukkan baju tidur seperti kaos kaki, sarung tangan, kupluk, jaket. Masukkan dalam satu plastik. Masukkan alat pergerakan seperti flanel, celana, dan kaos kaki pergerakan. Masukkan dalam satu plastik. Tiga, masukkan alat survival seperti lilin, benang sol, jarum jahit, benang jahit, kayu pancing, senar pancing, dan cermin dan gunting. Masukkan dalam kotak jahit. Empat, kotak medis. Itu isinya alkohol 70%, CTM, kapas, betadine, Rifano, paracetamol, dan Oralin. Masukkan dalam kotak jahit. Misting. Di dalam misting, masukkan alat makan seperti sendok, garpu, pisau, tisu basah, dan tisu kering. 6. Tutup atau ikat trash bag agar air hujan tidak merambat masuk. Ketujuh, masukkan golok di samping carrier. Gunanya untuk menerabas, mencari kayu, atau menggali tanah. 8. Masukkan sendal saat istirahat. Pastikan tidak menggunakan sepatu trekking, jadi kalian harus memakai sendal. Lalu di atas trash bag masukkan jas hujan. Di atas jas hujan masukkan flat flash yang sudah terisi penuh. Pastikan terkunci agar tidak bocor. Di situ di bagian atas carrier tarik. Masukkan webbing di dalam kepala carrier bagian dalam. Dan kompas juga agar gampang mengambilnya saat navigasi. Untuk zippernya di luar kepala carrier masukkan headlamp. Pastikan nyala baterai tersebut, terus ditukar agar saat berkegiatan tidak nyala sendiri saat terbentur sesuatu. Kencangkan semua tali. Yang terakhir, sini ada matras. Kalian bisa simpan di atas carrier, di samping carrier, atau di dalam carrier. Kendorkan tali carrier samping, masukkan. Lalu kencangkan sekencang mungkin agar saat berkegiatan tidak jatuh matrasnya. Dan tali yang di atas juga. Pastikan semua tali sudah kencang dan carrier siap untuk dipakai. Nah, setelah semua siap, ayo kita berangkat. Baik teman-teman,
sekarang kami semua telah sampai ke pos ketiga, yaitu Pondok Cemara. Di pos ini kami akan memulai materi kita, yaitu materi tentang sheltering. Sheltering dibagi dua, pembuatan bivak ponco dan pembuatan api. Mari kita lihat isi materi ini. Kenapa kita harus membuat sheltering? Karena sheltering itu tempat kita berlindung dan beristirahat saat berkegiatan di alam dan berlindung dari ancaman hewan yang ada di sekitar saat kita berkegiatan di alam. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah salah satunya tempatnya. Nah, tempatnya itu harus jauh dari sumber mata air karena takutnya itu jadi lalu lalang tempat hewan mencari minum. Terus kita harus perhatikan tempatnya juga harus landai. Terus kita perhatikan juga di atas pohon takutnya ada tempat sarang hewan-hewan hutan. Terus kita juga harus jauh dari jalan setapak. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan bahannya adalah pertama gunting, kedua rafia, ketiga golok, Keempat 11 buah pasak, kelima 4 buah ponco. Ada 2 buah yang sudah dipakai pasak untuk atap dan 2 buah lagi untuk alas. kita buat dulu 3 buah tali rafia yang ujungnya dipakai pasak. Nah, ini gunanya buat nanti kita taruh ponconya di atas si kerangka ini. Jadi ini tata cara untuk membuat pasak. Alat bahannya yaitu 1 golok, batang kayu, 1 gunting dan tali rafia. Batang kayu itu ditajamkan oleh sebuah golok hingga tajam. Batang kayu ini ditali dan ditajamkan ke tanah. Pastikan tali rafia tersebut terdapat paling atas kayu dan sampai regang. Tancapkan sedalam mungkin. Sekarang kita masang ponco buat atapnya. Pertama-tama kita pasang dulu tali rafia sama pasak di setiap sudut ponco. Setelah itu ikat ke kepala ponconya biar nanti airnya nggak masuk. Kita masangnya dari bagian kaki dulu karena nanti airnya ngalir ke bawah. Nah, teknik cara masang pasaknya harus berbarengan, tekan sekencang mungkin. Setelah itu ke bagian bawah. Setelah bagian bawah, lalu bagian atasnya, sama bagian tengah. Nah, setelah itu kita langsung pasang alasnya. Nah, sekarang kita buat parit. Buat paritnya ikutin arah mudunannya. Kalau misalnya nggak terlalu rata, ke arah yang lebih rendah. Dan kalau bisa si dari genangan air ini dikira-kira langsung masuk ke parit. Jadi si parit gak terlalu jauh dari pojok. Sekarang kita bakal ngejelasin. Kan tadi ini dibuat sekencang mungkin. Nah, gunanya biar ya airnya nggak ngegenang di ponco. Nah, sudah itu tempat masuknya juga harus tinggi lutut. Soalnya kalau ketinggian juga kita bakal kedinginan. Kalau kerendahan juga susah buat masuknya. Nah, sekarang kita coba buat masuk. Oh iya, sama kalau misalnya bawa carrier atau tas-tas gitu, taruh aja di bagian kepala buat alas juga, buat alas buat kepala. Dance, dance with me. Dance, dance with me. Oh, dance, dance with me. Dance with me. Jadi ini adalah api yang kita buat tadi. Bara api tersebut jika mati akan terus menyala jika terkena angin. Jika tidak ada angin, kita bisa meniupnya dengan cara seperti ini. Pastikan meniupnya di pinggir bawah, jangan dari atas. Dari pelan ke cepat. Tempo angin, tempo meniup angin. Itulah tata cara salah satu bivak buatan dari kami. Semoga bermanfaat. Hai teman-teman, sekarang saya berada di sungai yang kebetulan sungainya sekarang sudah kering. Sungai ini berada di pos kelima Jalur Bambangan Gunung Slamet.
Pada pos kelima ini kami akan memulai materi kita selanjutnya, yaitu materi mencari air. Materi ini akan dijelaskan oleh Nadine dan dibantu juga dengan saya. Sekarang saya akan menjelaskan teknik-teknik mencari air. Pertama, ada poin penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, menjaga mulut tetap lembab. Yang kedua, menyesuaikan persediaan makanan dengan persediaan air yang ada. Yang ketiga, dilarang merokok dan minum alkohol. Yang keempat, meminum air seni sangat dilarang. Sekarang saya akan mempraktekkan beberapa cara untuk mencari air secara tidak langsung. Yang pertama, melalui akar gantung yang biasanya ada di sekitar tumbuhan-tumbuhan besar. Mari ikuti saya. Dilihat seperti ini kan banyak akar-akar yang masih hijau seperti ini. Akar-akar seperti ini yang masih hijau mengandung banyak air, bisa dilihat ini sangat cair. Bisa langsung disedot atau bisa dipress juga, nanti keluar airnya. Emang sedikit, cuman sangat berguna untuk membasahi tenggorokan. Sekarang alternatif kedua untuk mencari air secara tidak langsung, yaitu melalui kondensasi uap dari tumbuhan. Bisa dilihat semua tumbuhan itu biasanya mengeluarkan uap air yang dinamakan kondensasi di daun-daunnya, dan air-air tersebut bisa dapat dikumpulkan dengan cara memplastikan si daun itu. Pastikan tidak terlalu mengikat terlalu erat ke daunnya, dan jangan langsung dibuka, tapi harus ditunggu dulu selama 1 hari. Nanti si uap airnya akan menempel-nempel di bagian plastik-plastiknya. Sekarang contoh yang terakhir, yaitu mencari air dalam genangan. Karena ini bekas sungai, otomatis banyak genangan-genangan air yang masih menggenang. Contohnya genangan seperti ini. Genangan air yang seperti ini meskipun tidak bersih, namun masih bisa kita manfaatkan. Yaitu caranya dengan sangat sederhana. Yaitu kalau bisa, cara mendapatkan airnya yaitu masukin airnya secara setenang mungkin agar si tanah-tanah yang ada di genangannya tidak ikut masuk ke sini. Tahap selanjutnya, setelah kalian mendapatkan air secara tenang di air genangan, yang selanjutnya itu untuk menyaring air agar semakin bersih. Bisa dilihat ini meskipun sebenarnya sudah lumayan jernih karena mengambilnya secara tenang, namun tetap kita harus menyaring agar lebih aman. Harus diingat juga, kain untuk menyaringnya harus kain yang tebal dan dapat menyaring kotoran dengan baik, jadi tidak asal tipis saja. Nah, ini contoh airnya yang sudah bisa kita mulai minum, atau bahkan jika ingin lebih aman lagi kita harus masak juga. Tapi sebenarnya ini juga sudah lumayan aman untuk diminum. Hai teman-teman, sekarang kami berada di pos ke-6 ketinggian itu 2.900 mdpl. Setelah ini kami akan melanjutkan ke pos 7 untuk meneruskan perjalanan kami menuju puncak Gunung Slamet. Bisa. Ayo lanjut. Hai teman-teman, sekarang kami berada di pos ke-7. Di pos ini tidak ada aktivitas syuting materi, jadi kami hanya melakukan sheltering. Esok hari kami akan melakukan summit pada jam 3, jadi kami akan bergegas untuk istirahat. Teman semua, kami berada di atas Slamet menuju ke puncak Gunung Slamet. Mari ikuti bersama. I'm on top of the world. Hey, I'm on top.
sudah mencapai sebelum selama ini di waktu yang sangat kita inginkan. Di sana kita bisa Nantikan petualangan kami selanjutnya. Hai teman-teman, setelah tadi turun dari puncak, sekarang kami ada berada di pos ke-6. Di pos ke-6 ini kami akan mengajarkan tentang PPGD. Materi ini akan diajarkan oleh Fufian, Zilan, dan Timotius. Mari kita saksikan materinya dengan seksama. Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Dan sekarang khususnya kita berada di gunung kan, jadi PPGD-nya dilakukan untuk penyakit-penyakit yang terjadi biasanya di gunung. Masuk ke penyakit yang pertama, yaitu lena atau biasa disebut kolaps. Itu terjadi karena seseorang mengalami kurang darah ke otak sehingga otak mengalami kekurangan asupan oksigen. Gejalanya adalah dia nadinya lemah, mukanya pucat, terus katanya dia mengalami telinga yang berdenging dan mata yang berkunang-kunang. Sekarang mari dicontohkan. Sekarang kita usahakan membaringkan pasien di tanah yang kepalanya lebih rendah daripada badannya. Sehabis itu kita pastikan dia bisa bernafas. Jadi kita longgarkan bajunya dan melepaskan semua alat yang akan menghambat semua pernafasannya. Dan pastikan dia terus menghirup oksigen. Jika dia bangun, kita harus berikan dia air dan kalau bisa air hangat. Kita lanjut ke penyakit yang biasanya terjadi, yaitu shock atau gugat. Biasanya yang terjadi adalah penderita mengalami pendarahan yang luar biasa sehingga mengalami peredaran darah yang kurang di otak. Salah satu contoh yang biasa terjadi adalah dia kena terluka bakar atau mengalami tusuk yang dalam. Orang yang biasanya mengalami gugat atau shock itu, dia akan memiliki nadi yang cepat, mukanya pucat, dia bilang matanya berkunang-kunang. Selain itu ada gangguan setempat, contohnya luka. Luka itu bisa terjadi karena terkena benda-benda tajam ataupun jatuh, terbentur, sehingga mengeluarkan darah. Dan itu harus cepat ditangani, kalau tidak bakal terjadi infeksi. Kalau misalnya luka itu terjadi di sini, pertama kita harus siram dulu dengan air, lalu kita memakai kapas, lalu kita taruh Rivanol, lalu kita ditempel-tempelkan. Sekarang kita akan mencontohkan dalam keadaan patah tangan. Yang kita bisa lihat ini adalah salah satu bentuk penanganan untuk patah tangan di tangan bagian bawah, tangan bagian atas atau bagian bahu. Namun penanganan tersebut pembidayaan penanganan tersebut tidak bisa dilakukan jika dia mengalami patah di bagian sikut. Untuk bagian sikut akan dijelaskan. Untuk penanganan bagian sikut bisa kita melakukan pembidayaan di bagian langsung bagian sikutnya. Kita tahan agar dia tidak bergerak ke arah atas seperti ini. Kita bisa menggunakan webbing, tapi jika tidak ada, kita bisa menggunakan hal-hal yang lain yang memadai seperti contohnya buff. Buff ini akan saya ikat ke tangan dia. Untuk menahan bahunya agar tetap diam, bisa digunakan berbagai macam alat seperti tali. Tapi yang saya akan gunakan adalah ikat pinggang karena itu sebetulnya yang saya punya. Saya akan contohkan. Harus keras agar tidak bergerak. Salah satu bentuk PPGD adalah membuat tandu. Tapi di sini kan kita belajar tentang materi PPGD, yaitu pertolongan pertama gawat darurat. Nah itu biasanya kan kalau tandu yang kita lihat kan sudah bagus gitu, udah ada alasnya. Nah tapi apalagi kita nih sedang di alam, kita tidak bisa menunggu hal itu gitu. Jadi kita harus bisa membuat sendiri gitu. Nah jadi untuk membuat tandu yang dibutuhkan tuh 4 webbing. Kita memilih webbing karena bahannya kuat ya. Tapi kalau tidak ada bisa digunakan tali rafia ataupun sulur. Lalu kita buat kayu, ada yang sebesar sepanjang orangnya. Lalu kita buat 2 kayu yang untuk kepala dan kakinya. Dan usahakan kayu-kayunya itu lurus dan tidak bengkok. Dan usahakan kayunya juga kuat dan tidak mudah patah. Sekarang sampul yang kita perlukan pertama itu adalah sampul pangkal. Bisa dilihat sekarang cara pembuatan simpul pangkalnya. Pertama, tali disimpan di bawah sini, lalu tali yang pendek ditarik ke arah sini, lalu tali yang panjang dimasukin ke dalam sini. Setelah dimasukkan, naikkan ke atas, lalu dimasukkan lagi. Sampul pangkal. Dah.
3. Sekarang kita akan membuat sampul jangkar. Pertama, akan ini ke atas ini, lalu masukkan dia ini, pindahkan ke sini, lalu balik ke atas, lalu melalui talinya ke bawah kayu, lalu tali yang di atas pindahkan. Sekarang kita ada webbing yang kependekan untuk dibuatkan simpul. Jadi yang kita akan lakukan sekarang adalah menyambungkan webbing yang kependekan tersebut dengan webbing yang lain dengan menggunakan simpul kita. Pertama kita satukan posisi seperti ini, lalu kita ikat seperti ini. Akan mengikat kedua kayu yang pendek dengan kayu yang panjang. Lalu kita ikat dengan simpul jangkar. Sekarang sudah jadi tandunya. Barusan adalah simpul-simpul yang kita gunakan. Dan jangan lupa untuk mengikat simpulnya harus dengan keras dan usahakan tidak renggang. Teman-teman, sekarang saya berada di pos 5. Setelah dari puncak, perjalanan kami belumlah usai. Sekarang kami masih harus menyelesaikan tujuan utama kami, yaitu untuk memberi bimbingan tentang cara survival. Sekarang sebelum saya memberitahu cara tahap-tahap keluar dari keadaan survival, saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan survival yang secara umum biasa digunakan oleh survivalist. Seorang survivalist pasti memiliki beberapa peralatan survival. Ini adalah tabung untuk menyimpan korek. Pertama saya akan menjelaskan tentang benda-benda yang ada di dalam kotak survival. Pertama ada korek. Korek secara jelas dapat untuk menyalakan kompor dan juga bisa memanaskan diri kita atau apapun bisa digunakan. Lilin juga. Kedua ada senar dan kayu pancing. Pertama jika Anda di keadaan perairan, kalian bisa membuat pancingan dengan kedua bahan ini. Namun di hutan tropis seperti ini juga, benda ini dapat digunakan sebagai bahan-bahan untuk pembuatan trap. Yang ketiga, ada bahan-bahan untuk menjahit sol sepatu. Menjahit sol sepatu itu adalah sesuatu skill yang harus dikuasai oleh setiap pendaki. Karena sepatu adalah pakaian yang sangat berguna untuk pendaki. Maka dari itu, kita harus tahu cara untuk memperbaikinya jikalau si sepatu itu rusak. Yang ketiga, ada benang dan jarumnya. Benang seperti ini akan berguna untuk menjahit baju-baju kita jika ada yang robek atau apapun. Tidak untuk baju juga, teman, celana seperti ini saya jahit. Sekarang ada cermin. Cermin seperti ini bukan hanya untuk mencerminkan kepada diri sendiri, namun cermin juga dapat digunakan sebagai sinyal kepada pesawat atau helikopter. Misalnya seperti jika Anda tersesat di dalam hutan ataupun di pulau gitu, kita bisa memberikan sinyal dengan memantulkan cahaya matahari. Lalu tentunya sekarang ada baterai. Baterai berguna untuk mengisi baterai alat-alat kita seperti senter, headlamp, dan lain-lain. Lalu ada fluid. Di dalam alam seperti ini, kemungkinan kita tersesat itu ada kemungkinannya. Maka dari itu kita harus bersiap akan segala hal. Fluid dapat berguna jika kita ingin diketahui oleh orang saat kita tersesat. Jadi kita tinggal meniupnya dan berharap ada orang yang akan mendengarkannya. Lalu ada korek. Korek seperti ini dapat berguna karena korek seperti ini biasanya jika basah tidak bisa nyala lagi. Namun Anda juga harus pastikan korek seperti ini harus Anda lapisi dengan lilin. Jadi meskipun kena air, korek ini akan tetap berjalan. Setelah saya menjelaskan beberapa benda-benda survival, sekarang saya akan menjelaskan cara-cara untuk mengatasi keadaan survival. Cara-cara untuk mengatasi keadaan survival itu ada beberapa. Yang pertama yaitu navigasi.
Navigasi sangat berguna untuk keluar dari keadaan survival agar kita tahu jalan keluar yang sebenarnya. Lalu kedua, ada sheltering seperti membuat bivak alam ataupun bivak ponco. Yang ketiga, ada mencari makanan survival. Itu juga akan sangat penting karena kita membutuhkan kalori untuk hidup dan kita juga belum tentu membawa makanan saat keadaan survival. Dan yang terakhir juga membuat api unggun. Karena api unggun itu sangat berguna agar membuat kita hangat. Hal-hal tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya setelah ini. Sekarang saya akan menjelaskan navigasi. Navigasi akan sangat berguna jika kalian tersesat atau ingin keluar dari keadaan survival. Karena biasanya keadaan survival terjadi karena kita tidak mengetahui tempat kita berada. Dalam navigasi ada barang-barang dasar yang harus kalian bawa, yaitu yang pertama kompas, yang kedua peta. Sebenarnya kalian nggak akan tersesat kalau kalian tahu 3 hal yang paling dasar. Yang pertama, kalian tahu titik start kalian harus tahu titik itu di peta. Yang kedua, kalian tahu jalur yang akan kalian lewati di peta. Yang ketiga, kalian sudah tahu seberapa jauh kalian jalan. 3 hal itu akan mencegah kalian dari tersesat. Tapi untuk jalankan 3 hal itu, yang perlu kalian tahu adalah cara membaca peta. Maka saya akan menjelaskan tentang cara membaca peta. Ini adalah peta bako atau bisa juga disebut peta kontur. Yang pertama, hal-hal yang harus kalian ketahui jika ingin membaca peta adalah bagian legenda. Bagian legenda ada di bagian kanan. Bagian ini sangat penting karena itu menjelaskan tentang hal-hal apa aja yang ada di peta ini. Nah, kalau kalian membawa peta asli seperti ini, kalian bisa membacanya sebelah kanan. Kalau kalian membawa fotokopiannya atau yang tidak asli, biasanya itu tidak ada legendanya. Makanya sebaiknya kalian menghafalkan legenda-legenda ini agar jika tidak ada penjelasan tentang legendanya atau legendanya, kalian bisa langsung tahu arti-arti dari setiap simbol-simbol yang ada di peta. Ini adalah peta kontur. Seperti namanya, maka ini menjelaskan tentang kontur-kontur yang ada di dunia nyatanya. Ini adalah garis kontur. Garis kontur ini menunjukkan satu ketinggian yang sama. Pada setiap garis kontur itu menunjukkan ketinggian yang berbeda. Pada setiap garis kontur itu ketinggiannya berbeda 12,5 meter di dunia nyata. Yang saya tunjuk ini adalah garis kontur. Setiap garis kontur yang sama itu menunjukkan ketinggian yang sama. Contohnya, garis kontur ini adalah satu garis dengan yang ini. Artinya ketinggiannya adalah suatu ketinggian yang sama. Jika berpindah ke garis kontur yang ini, artinya ada perbedaan ketinggian. Dalam peta ini, perbedaan ketinggiannya adalah 12,5 meter. 12,5 meter itu perbedaannya bisa ada di atas garis kontur yang ini atau bisa ada garis di bawah garis kontur yang ini, tergantung arah puncak ada di mana. Kalau pada peta ini yang saya tunjuk, puncaknya berada di sini. Berarti kita semua mengetahui jika semakin ke puncak, jaraknya semakin ke atas. Makanya jarak kontur yang ini pasti lebih tinggi dari yang ini. Pada setiap kontur yang berbeda, itu artinya ada perbedaan ketinggian. Setiap satu kontur yang dilewati, itu ada perbedaan ketinggian pada peta ini, yaitu 12,5 meter. Lalu di sini kita bisa lihat kontur-kontur yang berbeda. Kita bisa lihat ini adalah puncak. Jika ini puncak, lalu ada bentuk seperti ini, kontur yang seperti ini, itu artinya adalah lembahan. Jika konturnya seperti ini adalah punggungan. Kita bisa lihat lagi lembahan yang seperti ini. Lalu punggungan lagi yang seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang sumbu pokok pada kompas. Itu adalah salah satu komponen dari kompas, yaitu takik pada cincin pengait. Kayak gitu. Yang kedua, celah pembidik. Celah pembidik ini gunanya saat resection. Ini tuh tempat kalian ngelihat titik yang kalian bidik. Terus lalu garis rambut pada penutup kompas. Ini tuh gunanya sama untuk yang kalian titik yang kalian bidik supaya lebih akurat aja. Gitu. Lalu ada azimut dan back azimut. Nah, apa itu azimut? Azimut itu adalah sudut pada kompas. Misalnya kita membidik suatu titik atau titik ekstrim. Nah, kita mendapati sudut itu 280 derajat. Nah, artinya berapa lawan dari 280 derajat itu? Yang artinya pasti ada di belakang 280 derajat. Nah, cara
menentukannya itu kalau kalian dapati bidikan kalian derajatnya lebih dari 180, berarti kalian harus menguranginya 180 untuk mendapatkan back azimut. Sedangkan kalau derajat yang kalian dapatkan kurang dari 180, berarti kalian harus menambahkan 180 untuk menentukan back azimutnya. Misalkan saya membidik ke arah sana dan saya mendapati ke arah sana adalah 150 derajat. Berarti saya harus menentukan back azimutnya, yaitu yang kalau ke sana berapa derajat. Nah, caranya berarti 150 karena kurang dari 180 harus ditambahkan 180 untuk menentukan back azimut. 150 tambah 180 berarti 330. Berarti back azimutnya adalah 330 derajat. Berarti kalau ke arah sana 150 derajat, berarti kalau ke arah sana 330 derajat. Sebagai contohnya lagi, kalau misalnya saya mendapatkan angka bahwa ke sana adalah misalnya 185 derajat, berarti saya harus menentukan back azimutnya berapa. Nah, 185 karena lebih dari 180 harus saya kurangi 180. Jadi 185 kurang 180 berarti 5 derajat. Berarti back azimutnya adalah 5 derajat. Sekarang cara menggunakan kompas yaitu pertama kalian harus ngilangin gangguan-gangguan lokal yang bisa mempengaruhi kompas kalian atau sudut pandang kalau ngebidik gitu, kecapandangan kalian kalau ngebidik. Kedua, kalian buka kompasnya tegak lurus, terus kalian atur si lensanya ini agar bisa digunakan saat membidik. Kalau saya pribadi menggunakannya seperti ini bentuknya. Lalu kalian si cincin pengaitnya ini kalian ke bawahin untuk dimasukkan dari ibu jari. Lalu pastikan si kompas ini rata dengan permukaan tanah atau bisa disebut mendatar. Tujuannya agar si arah mata anginnya benar. Lalu saat kalian membidik juga pastikan si kompasnya tetap mendatar ke tanah. Lalu ke yang terakhir, setelah kalian membidik melalui celah bidik ini, kalian melihat derajatnya melalui lensa yang ada di bawahnya. Saya akan menjelaskan gimana caranya untuk mengetahui kedudukan atau posisi kalian pada peta. Nah, yang pertama kalian harus lakuin adalah orientasi medan. Orientasi medan itu adalah ngenalin tanda-tanda alam yang spesifik yang bisa kalian lihat di peta. Contohnya lembahan, udah gitu titik ekstrim. Titik ekstrim ini bisa puncak atau enggak ketinggian tertentu yang kalian tahu. Udah gitu bisa kampung, arah apa bangunan atau bangunan-bangunan atau melihat arah lembahannya kemana atau arah sungainya kemana, bisa kalian jadikan sebagai hal-hal untuk acuan di orientasi. Saya akan menjelaskan keadaan jika kalian tersesat di keadaan tertutup seperti ini. Nah, kalau kalian tersesat di keadaan hutan yang cukup lebat seperti ini, yang harus kalian lakukan untuk mencari jalan setapak atau kembali ke jalan utama adalah kalian berjalan ke 8 arah mata angin yang berbeda. Nah, itu kalau kalian punya kompas, gunakan kompas. Tapi kalau kalian nggak punya kompas, kalian bisa menentukan arah mata angin melalui lumut. Nah, lumut itu berguna untuk mengetahui yang pertama arah timur, karena lumut ya yang paling banyak tumbuh pada pohon besar itu menunjukkan arah timur. Contohnya ini. Di sini arah timur ke arah sana. Nah, lumut yang di sini lebih banyak daripada lumut yang ada di belakangnya. Itu cara untuk menentukan
arah mata angin tanpa kompas. Tapi kalau kalian punya kompas, lebih baik gunakan kompas. Nah, terus kalian butuh golok, karena kalau jalan yang kalian lewati tertutup oleh semak-semak atau apa, kalian bisa menerabas pakai golok. Tapi ingat, jangan dekatkan golok ini sama tubuh kalian, jadi harus hati-hati. Nah, udah gitu kalian butuh tali rafia, sama butuh pisau atau gunting yang bisa memotong tali rafia. Gunanya, setiap kalian berjalan ke arah mata angin yang berbeda, misalnya kalian jalan ke timur. Nah, sering kalian berjalan, kalian tuh harus memasang yang namanya string line. String line itu tali yang untuk memandu kita jika kita ingin balik ke titik utama. Caranya, aturannya adalah kalau kalian ingin memasang string line di sebelah kiri kalian, artinya kalian harus tetap memasangnya di sebelah kiri kalian setiap kalian jalan, setiap kalian mulai. Nah, untuk baliknya berarti kalian string line-nya ada di sebelah kanan. Jangan sampai saat kalian pergi ke arah timur ada string line yang kalian pasang di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Saat kalian berjalan satu arah, pasanglah string line di sisi yang sama agar baliknya bisa sesuai ke titik awal. Nah, cara memasang string line itu kalian gunting secukupnya, karena takutnya kalian gak cukup string tali rafia dan juga bakal boros. Misalnya kalian tuh harus masang string line yang pertama di pohon-pohon yang tidak rawan tumbang. Itu kegunaannya agar kalau hal-hal yang misalnya cuaca tiba-tiba buruk, terus kalian masang string line-nya di pohon yang rapuh, bisa aja string line kalian jatuh atau seiring pohonnya tumbang. Makanya kalian harus di pohon yang kuat. Lalu jangan terlalu rendah, jangan juga terlalu tinggi, sesuai dengan pandangan mata kalian sejajar ini. Nah, contohnya kayak gini. Terus aturan selanjutnya, kalau kalian masang string line, setelah string line ini, misalnya kalian udah masang string line ini, kalian mau masang string line selanjutnya itu, misalnya kalian jalan ke arah satu arah itu, misalnya ke timur, kalian mau masang string line lagi, ya itu tetap di sebelah kiri, karena saya masangnya tadi di sebelah kiri kan. Nah, terus saat kalian masang string line selanjutnya, kalian harus bisa melihat string line sebelumnya, biar kalau balik kalian bisa mudah, gak usah nyari-nyari string line yang sebelumnya. Walaupun buang sampah bukanlah hal yang benar, tapi sampah juga bisa menjadi suatu keuntungan jika kalian berada pada posisi yang kalian tidak ketahui di peta. Sebagai contoh, jika kita tersesat di suatu jalan, tapi
di gunung itu sudah gunung yang banyak orang kunjungi, kita bisa melihat jika masih terdapat banyak sampah di sekitar situ, artinya itu masihlah jalur yang sering dilewati oleh para pendaki. Jadi kalian tidak usah terlalu panik, kalian tinggal mengikuti sampah-sampah tersebut untuk mengetahui jalur utama, karena semakin dekat kalian ke jalur utama, biasanya di gunung-gunung komersil semakin banyak sampah berserakan. Tapi bukan berarti saya menyarankan Anda untuk membuang sampah pada jalur. Teman-teman, saya akan mengajarkan cara membuat bivak alam. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama gunting, terapia, dan golok. Dan yang kedua, kita harus menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama, batang pohon yang berbentuk seperti huruf Y, yang agak lebih tinggi dan kuat, dan yang di bagian kakinya, batang yang berbentuk huruf Y agak rendah. Lalu yang kedua, selanjutnya kita menyiapkan batang pohon yang kuat dan agak panjang untuk menyambungkannya. Selanjutnya menyiapkan batang pohon untuk kerangkanya, dan yang berikutnya menyiapkan daun-daun untuk mengatapi ini semua. Dan tahap yang kedua, kita juga harus menalikan kerangkanya yang cukup kencang dan kuat agar tidak roboh. Setelah itu, kita juga harus menyiapkan kerangka untuk atapnya seperti ini. Cara menyambungkan batang ke batang lainnya dengan cara dianyam seperti ini. Kita harus membuat tali seperti ini di 3 bagian. Yang pertama di atas, di tengah, dan di bawah. Seperti ini. Cara membuat atapnya dengan menggunakan daun yang dianyam ke setiap tali yang dipasang pada rangka. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia bivak alam yang sudah jadi. Tapi sebelum itu, kita juga harus mengecek ke dalam apakah aman atau tidak apabila terjadi hujan. Kalau masih sinar matahari masih masuk ke dalam, berarti itu belum aman. Jadi kita harus tambah lagi daunnya. Nah, apabila seperti ini, sinar matahari masih masuk, kita harus menambah lagi daunnya supaya tertutup semua. Nah, sekarang kita tambah lagi daunnya agar tertutup semua dan tidak terjadi bahaya hujan masuk ke dalam. Nah, ini dia bivak yang sudah tidak terlihat cahayanya. Jadi aman untuk digunakan karena air hujan tidak akan masuk ke dalam. Teman-teman, sekarang saya tuh mau ngasih tahu ya. Jadi kalau misalkan parafinnya udah habis, kalian bisa bikin api. Terus kayak gitu, kalau misalkan nggak ada gas juga bisa bikin api. Nah, terus kalian juga bisa manfaatin bahan-bahan yang masih tersisa. Kalau sekarang saya tuh punya ada kornet sama beras juga. Sekarang pertama saya akan bikin beras dulu, soalnya dia tuh paling lama. Nah, kalian jangan lupa kalau masak nasi di gunung tuh airnya harus rada banyak. Kalau udah, langsung taruh aja di atas apinya. Nah, ini bikin kerangkanya kayak kotak gini ya, jadi biar bisa naruh nasinya benar. Terus udah kayak gitu, kita tutupin juga. Nih. Setelah saya memasak nasi dan saya memasak kornet untuk makan selanjutnya, karena bahan makanan saya sudah habis, kita juga bisa memanfaatkan makanan yang ada di sekitar kita yang di alam, yang bisa untuk. Jadi tadi kita jalan, kita nemu ini tanaman ini. Ini biasanya disebutnya pakutiang. Nah, pakutiang itu tuh tambah tumbuhan aslinya berduri kayak gitu. Terus tumbuhannya cukup lumayan tinggi.
kalau misalkan bisa dilihat ini yang udah dikupasnya bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalkan bagian dalamnya yang bisa dimakan putih kayak gini, udah tidak ada kayu-kayu yang menempel seperti ini. Nah, ini tuh cara pengolahannya, bisa direbus sampai getahnya hilang. Rasanya itu seperti kentang, nggak ada rasanya. Terus lumayan juga enak, dan ini karbohidrat, sumber karbohidrat. Ada tanaman ini kalau bahasa Jawa biasa disebut urang-urangan. Arti kata urang-urangan itu aslinya udang. Kenapa disebut kayak gitu? Karena bentuknya kayak anak-anak udang, kayak rebon. Nah, ini tuh kalau misal ini bisa dimakan langsung, rasanya manis. Terus ada tumbuhan ini. Ini daunnya berbentuk seperti ini. Biasa tumbuh di dekat lereng-lereng. Ini biasanya disebut lalapan. Nah, tumbuhannya seperti ini. Ini cara pengolahannya bisa cukup dicuci doang. Tapi kalau misalkan ingin lebih higienis bisa direbus juga. Ini namanya berry-berry. Tanamannya merah seperti ini. Lembut banget. Nah, ini tuh bisa langsung dimakan. Rasanya manis. Oh iya, ada juga ini. Buah ini biasanya disebut kalau di Jawa ilat-ilatan. Kenapa disebut ilat-ilatan? Karena bentuknya seperti lidah daunnya. Jadi disebut ilat-ilatan. Nah, ini bisa langsung dimakan. Rasanya sedikit asam. Ini ada juga tumbuhan begonia namanya. Ciri-cirinya batangnya berwarna merah seperti ini dan daunnya bentuknya seperti ini. Nah, ini rasanya asam. Bisa memakannya langsung, bisa dikupas gini seperti ini. Dan bisa langsung dimakan. Kalau dari semua tanaman ini, baiknya sih makannya nggak terlalu banyak di satu tipe tumbuhan. Soalnya biar bisa menetralisir racunnya. Kalau misalkan satu makanan itu terlalu banyak mengandung racunnya, nggak baik juga bagi tubuh. Jadi harus makannya seimbang semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengetahui makanan mana yang bisa kita jadikan sebagai makanan survival. Yang pertama, kita bisa mencoba dengan cara melihatnya. Jika warnanya mencolok seperti merah terang, berarti makanan tersebut tidak bisa dimakan karena mengandung racun. Yang kedua, kita bisa mencoba dengan cara membauinya. Jika makanan tersebut berbau tajam dan menyengat, berarti makanan tersebut tidak bisa dimakan juga karena mengandung racun. Yang ketiga, kita bisa mencoba dengan cara mengoleskan pada bagian sensitif kulit seperti pada lengan ataupun pada sikut. Kita oleskan pada lengan ataupun sikut, kemudian tunggu beberapa menit. Jika terjadi reaksi seperti gatal-gatal, maka tanaman tersebut juga tidak bisa dimakan karena mengandung racun. Yang keempat, kita bisa mencoba dengan cara mengoleskan pada bibir ataupun pada bagian ujung lidah, kemudian tunggu sekitar 5 menit. Dan jika terjadi beberapa reaksi seperti rasa pedih, rasa pekat, dan gatal-gatal, maka makanan tersebut bisa kita anggap mengandung racun. Nah, kita di sini udah dapat pakutiang. Nah, pakutiang itu cara mengolahnya kita rebus beberapa kali sampai lendirnya hilang. Nah, ini setelah saya rebus 4 kali, lendirnya tuh udah nggak ada ya, tadi udah dicek. Nah, ini tinggal dibuang aja airnya, dibuang airnya. Nah, kalau udah airnya udah nggak ada, ini bisa kita langsung makan aja. Ini tuh sumber karbohidrat pengganti nasi. Setelah airnya sudah dibuang dan lendirnya udah ada, ini bisa kita langsung makan aja. Ini tuh pengganti nasi karena sumber karbohidrat. Hai teman-teman, setelah perjalanan sekian panjang kami tempuh untuk tujuan kami yaitu Puncak Slamet. Setelah
tidak mengambil apapun kecuali foto dan tidak meninggalkan apapun kecuali jejak, tapi telah menyelesaikan tujuan kami, yaitu pulang dengan selamat. Karena yang terpenting adalah pulang dengan selamat, bukan mencari selamat. Jemaah Agni. Semoga materi kali ini akan berguna bagi semua orang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jemaah Agni. Perhimpunan